Gue nggak disupport sama orang tua. Sama orang tua, sama keluarga. Iya. Paling muda di slang. Bocah. Dari karya dia bergerak kemana-mana. Dan akhirnya gue bisa ketemu dia gitu loh. Pintu gue selalu terbuka untuk orang-orang yang ingin kolaborasi buat gue sebenarnya. Datang tuh anak Bob Marley. Musik itu seperti kayak kita beriman sama Tuhan. Sebenarnya nih rahasia nih gue baru bilang sekarang. Halo sahabat musik Indonesia, salam musik Indonesia. Saya Konrad dan kita ada di Sami Sami. Sapa musisi Indonesia, salam musik Indonesia. Sami Sami adalah sebuah program yang dibuat oleh musisi, dari musisi, dan untuk musisi dan semua sahabat musik Indonesia. Dan hari ini saya sudah ada di studio salah satu musisi Indonesia yang sudah punya banyak karya dan dia punya banyak kegiatan kreatif tentang musik, tentang alam dan sebagainya. Dan the one and only Reynold Avandi. Apa kabar Om Bro? Baik Om Bro, Yes. sehat-sehat. Mantap. Gimana? Nyaman terus. Nyaman lah, pokoknya disyukurin aja sih gue Amin. sekarang. Harus ya, hidup harus selalu bersyukur disyukuri. aja udah. Itu adalah Paling bentuk paten. bentuk kita merasa bahagia adalah bersyukur ya. Iya. Salah satu hal termudah ketika bahagia adalah bersyukur. Endingnya itu sebenarnya. Itu. That's the point. Oke. Om Reynold, lagi sibuk apa sekarang Om? Ya sekarang sibuk jaga diri, jaga kesehatan aja paling pasti. Jaga Sama keluarga, otak gitu. waras. Yoi. Pasti tetap waras ya. Iya. Karena yang saya pantau di sosial medianya Om nih, Om begitu aktif dari musik, dari konten segala macam dan menurutku itu luar biasa Om. Ya, Dan thank itu you, luar thank you, biasa. thank you. Om. Oke. Lo juga lah. Gue lihat salah satu musisi yang gak pernah diem juga nih dia, pecicilan nih di sosmed. Ya itu karena ya kita ada di zaman dimana kita harus mengambil kebaikan dari yang teman-teman sebarkan gitu kan. Bener sih. Jadi kita bisa memantau mereka lewat sosial media mereka Iya, gitu. bener. Apa sih sebenarnya yang Om lihat dari musik sebenarnya sehingga Om tetap bertahan sampai ini karena dari berkarir di musik kan sudah sangat lama ya Om ya. Apa yang membuat Om sampai saat ini dari band 1, band 2, dulu di Slang, terus di Cozy Republic, terus di mana sampai sekarang ada Sinar Gitar. Apa sih yang membuat seorang Reynold Avandi sehingga bertahan dan begitu mencintai musik? Musik Indonesia pastinya ya. Oke, kalau musik buat gue itu sebenarnya bisa dibilang kalau dari kacamata gue ya, dari hati gue, itu sebenarnya sakral. Karena musik itu seperti kayak kita beriman sama Tuhan, percaya Luar sama biasa. Tuhan. Jadi Iya, iya. maksud gue dalam kondisi apapun ya musik itu tetap jadi bagian hidup gue. Jadi gue nggak pernah bermusik itu nggak pernah bermusik untuk siapa, karena siapa, apa siapa. Orang mau terima enggak, itu urusan endingnya. Gue nggak pernah pikirin. Tapi intinya musik buat gue adalah seperti antara agama orang, gitu biar seperti antara makhluknya dan dengan Tuhannya, penciptanya ya, dengan dan penciptanya. penciptanya. Jadi kayak gitu. Nggak ada istilah gantung gitar buat gue. Luar biasa. Dan iya perjalanan musik. Lebay nggak sih itu? Enggak sih. Memang Enggak kan, karena sekarang memang harus begitu. Kita harus lebay dengan apa yang kita lakukan. Iya lebay, ya boleh dibilang lebay sih nggak apa-apa, cuman ya habis mau gimana dalam kondisi apapun, apalagi dalam kondisi lagi ada pandemi corona gini. Nah itu dia. Karena pada akhirnya bahwa benteng terakhir dari seorang musisi atau seorang penampil adalah egonya sendiri gitu loh. Iya. Pada akhirnya kita harus itu adalah benteng terakhir kita. Iya. Bahwa kita harus mengenal diri kita tahu kekurangan dan kelebihan kita kan pastinya. Iya, betul. Oke Om, ini dari perjalanan musik yang Om Reynold lakukan nih dari yang seperti yang gue tahu adalah Om Reynold adalah seorang gitaris ya. Pernah di Slang juga pasti Om ya, Om Reynold. Itu 96. Nah, terus di Cozy Republic. Cozy Republic. Terus sekarang ada di Sinar Gitar. Selain 3 itu ada yang lain lagi Om? Selain itu sih nggak ada sih, Nggak ada. hanya itu aja. Oke, yang menariknya bahwa dari Slang dan ke Cozy Republic dan ke sekarang ke Sinar Gitar, Om bukan sekedar bermain gitar tapi juga bernyanyi.
Itu Belgi sih gue sebenarnya belaga gila aja sih om. Karena gue kalau udah ngumpul sama lu nyanyi gue ciut. Tapi menarik om gitu artinya. Iya. Akhirnya gue sebagai penikmat musik dan sebagai sahabat musisi Indonesia, akhirnya gue melihat oh ternyata Reynold ini perjalanan musiknya itu luar biasa dan dia akhirnya bisa bernyanyi sambil bermain gitar dan menulis karya sendiri gitu. Itu luar biasa om sih. Sebenarnya sih ya itu kayak kita main musik kayak main gitar dari dulu kan. Jadi awal-awal lo belajar gitar pasti harus nyanyi juga kan biar bisa main gitar gitu. Iya, walaupun nyanyinya awal-awal gitu. Iya, walaupun gitu. sebenarnya fals apa gitu. Jadi ya udahlah belaga gila aja yang penting jujur sih. Apa hal mendasar pertama atau inspirasi terbesar sehingga Om Reynold ini akhirnya memilih menjadi pemain gitar? Oh, main gitar. Sebenarnya main gitar itu gue kenal alat musik gitar itu dari kelas 3 SD. Itu dulu karena dulu bokap punya apa namanya banyak karyawan di rumah. Jadi bokap dibilang sibuk lah. Sibuk ya. Gue itu mainnya sama karyawan-karyawan bokap. Oh. Karyawan-karyawan bokap gue tuh ada yang dari Medan. Karena kita nih hampir seluruh Indonesia ada di situ ya. Jadi kebanyakan orang-orang Medan. Nah, gue belajar dari abang-abang itu. Jadi kalau mereka malam atau siang atau lagi santai pasti nyanyi gitaran. Nah, salah satunya itu dan akhirnya influence gue untuk main gitar elektrik itu lahir dari kakak gue yang pada saat itu lebih disupport sama orang tua. Oh jadi kakak dulu ya. Kakak dulu yang main gitar. Gitar. Dia dulu bawain The Beatles, Rolling Stone. Oh. Nah, gue tertarik tuh. Wah, kok kayaknya elektrik enak ya. Gue udah merasa bisa belajar, merasa bisa main gitar gitu. Ya itu dari kakak gue. Wah, kayak nih elektrik nih. Kakak sekarang musisi atau? Oh, enggak kerja. Oh kerja. Jadi dia anak pertama. Jadi ya itu juga yang ngebikin gue rada sebenarnya nih rahasia nih gue baru bilang sekarang. Wes luar biasa. Baru sami-sami berhasil mengkorek isi isi apa ya? Ya jadi gini, gue dulu termasuk anak yang bokap gue tuh strange banget, straight ya. Dan struggle struggle. Diktator bener bokap gue tuh. Cuma diktator ya itu kan produk zaman bokap gue. Ya tapi tujuan untuk baik kan, tujuannya kebaikan. Ya baik. Intinya mereka mementingkan pendidikan dulu. Ya makanya pada saat itu, wah ini anaknya yang nomor 3 kayaknya. Oh lu anak nomor 3? Gue anak nomor 3. Sedap. Ini anaknya nomor 3 kayak nerusin kakak yang nomor 1 nih. Karena dulu gue mau main musik, dari sekolah mau main musik itu susah banget. Gue nggak disupport sama orang tua. Sama orang tua, sama keluarga. Iya. Cuman abang doang ya? Cuman abang gue aja, dan itu kan dia, makanya dia sebenarnya karena anak pertama jadi dia punya tanggung jawab. Oh, berarti dari musik itulah akhirnya membentuk Om Reynold seperti ini. Terus dari kakak itu yang ngajarin main gitar. Om, gue ambilin minum dulu ya. Slow lah, slow. Gue egois nih. Santai. Terus. Nah, dari lingkungan rumah ya, lingkungan rumah di mana Om Reynold bisa beradaptasi dengan banyak orang kan, dari karyawan itu, karyawan dari bokap tuh, bukan cuma dari orang Jawa tapi hampir seluruh Indonesia ada di situ ya. Ya, Jawa ada, maksudnya cuman karena kita dari Melayu, jadi kebanyakan orang-orang Medan tuh, karyawan bokap gue. Nah, akhirnya dari situ akhirnya Om Reynold gampang beradaptasi dengan orang-orang lain di luar dari kecil keluarga ya. Udah ketemu banyak orang gitu. Dari kelas dari SD itu udah ketemu banyak orang. Jadi gue sekolah kadang nggak dianterin sama bokap, dianterinnya sama karyawan itu. Karena pada tinggal di rumah semuanya. Dan bisa dibilang bahwa ketika masuk Slank kan usianya kan beda jauh ya. Iya. Sama personil Slank dari saat itu ya. Iya, gue dulu paling muda di Slank. Nah itu gue kulik-kulik di bocah. Dibilang anak siang ya kalau siang kalau di potlot gitu. Gue anak siang. Yang lainnya anak malam.
Om Renon salah satu musisi Indonesia yang sampai dengan saat ini bertahan. Thank you. Band, gonta-ganti personil di band, tapi sampai saat ini masih bertahan dan masih berkarya. Oke Om, nah sekarang sudah sibuk dengan senar gitar ya? Iya. Senar gitar itu project solo kah, band kah, atau rumah kah, atau apakah, atau sih. apakah gitu? Bisa Boleh dibilang dijelaskan? rumah sih, bisa dibilang wadah sih. Wadah ya? Wadah, karena biar gimana juga gue nyadarin bahwa sebenarnya kita butuh kolaborasi, makanya kita butuh temen, butuh partner. Jadi senar gitar itu sebenarnya ya lebih ke wadah gue untuk berekspresi, mengaktualisasikan karya gue bareng sama temen-temen. Jadi boleh dibilang grup, boleh dibilang terserah orang, cuman itu ya kayak rumah lah, wadah gue. Iya, gue juga pernah ada di dalam situ. Wih, Om Konrad juga ini legendaris dia. Karena gue menarik sih. Langganan kalau akhirnya. Gue ketemu lu pertama kali, terus gue ngeliat, terus kita ketemu udah lama ya dulu sebelum pas Koji Republic. Iya, Koji Republic. Terus akhirnya, ya gue namanya orang daerah ya, dari daerah datang ke Jakarta. Terus dia waktu gue di kampung kan, gue nonton dia lo di Slang, gue denger albumnya. Terus sekarang gue ketemu dia dan doi. Serius, ini jujur. Jujur. Dan ya itulah, gue bisa masuk sini, gue belajar bagaimana lu survive. Yeah. Karena zaman sekarang tuh survive itu dia akan kalah dengan kreator gitu. Iya sih. Dan dia salah satu adalah musisi yang survive dan juga kreator. Dia dua tipe. Dia bertahan dan dia berkarya. Dari karya dia bergerak kemana-mana. Dan akhirnya gue bisa ketemu dia gitu loh. Di situ gue belajar, dia menulis lirik bagus, dia punya nada-nada di lagu bagus gitu. Thank you, Om Konrad. Itu luar biasa. Nah, di senar gitar ini udah keluarin berapa karya? Satu album. Satu album. Ya, jadi ya itu tadi yang seperti gue bilang, wadah. Jadi gue ngajak orang untuk bertamu ke rumah gue. Kalau dia suka, silakan bertamu. Maksudnya tinggal. Kalau nggak suka, ya nggak apa-apa. Itu pintu gue selalu terbuka untuk orang-orang yang ingin kolaborasi buat gue sebenarnya. Iya, benar. Pintu Ya, rumah gue. gitu. Seperti kayak gue mau datang ke rumah orang lagi nanti. Jadi kayak gimana ya? Seperti tadi kan gue bilang kolaborasi. Iya. Kita butuh collab sama semua orang. Jadi gue merasa tamu yang gue undang atau datang ke rumah gue itu orang yang harus gue servis. Luar biasa. Supaya gue nanti datang ke rumah dia juga setidaknya dia kenal gue masih gitu. Iya. Jadi dan dia ini selalu musisi yang selalu memberi. masa sih? Serius. Oh, Dia memberi ruang. lebay banget. Serius, dia memberi ruang kosong sehingga gue bisa beradaptasi dengan apa yang dia lakukan dalam senar gitar. Lu bayangin, gue kan sudah nyanyi reggae dengan karakter begini ya. Terus dia sendiri datang ke rumah gue, ngobrol satu saat itu, dia bilang, lu bantu gue dong nyanyi ini. Terus tiba-tiba ajakin sebuah gigs yang kita punya waktu latihan tuh nggak banyak. Karena kesibukan mas, latihan 2 kali, panggung gede. Gila. Jakarta Peace Concert. Datang tuh anak Bob Marley. Dan itu tanggapannya semua teman-teman gue yang lihat bilang bahwa gila Om Konrad. Bisa. Jadi gini. Ini lebay sih Enggak. Lebay. Ini yang seperti gue bilang collab tadi, karena begitu gue kolaborasi sama orang, lagunya jadi punya karakter lain. Entar sama siapa jadi punya karakter lain gitu. Dan itu perjalanan musik. Lu meninggalkan legacy ya, meninggalkan apa yang lu pernah lakukan. Tapi kan dulu gue belajar reggae-nya dari almarhum Imanes. Ya itu dari potlot juga ya. Iya. Dan itu makanya gue bilang bahwa itu adalah tempat belajar. Oke. Yang terbaru dari senar gitar bisa di-share kah di sini? Bisa dong. Apakah jadi, ada kemarin kan Om Konrad datang di launching pas Yo. Single tuh. Vitamin ini, Indonesia. Ini salah satu vitamin Indonesia nih Om Konrad. Good vibration. Jadi next ini gue rencana pengen ngerilis single lagi. Gitu. Jadi kemungkinan ngerilis single lagi, tapi mau kolaborasi lagi sama gue dulu punya penyanyi yang formasi awal. Ya awal ketemu. Jadi bisa dibilang ini RSG pertama. RSG pertama. Tamunya RSG yang pertama. Oke, boleh lah diajak ya. Boleh. Udah di sini deh. Udah. Tadi pas kebetulan datang tuh dia. Sahabat musik Indonesia,
tidak tunggu lama-lama, tunggu jangan lama-lama. Akan saya hadirkan salah satu vokalis pertama ya? Iya, dia yang generasi pertama nih. Oke. Yes, Ziko. Ziko. Halo brother, welcome to Sami-Sami. Oke, Sami-Sami. Yes. Tadi gue dengernya ada ber gitu maksudnya. Oh, Itu tanda kalau udah datang ke Sami-Sami harus bisa bilang Oh, oke, gua coba ya. resmi ya pokoknya. Udah susah belum? sukses. Cuman nih kayaknya Birdnya burung ini nih kayaknya nih. Kici kayaknya. Teman-teman kita yang lebih artis daripada kita juga kadang kalau ditegur nggak balas-balas deh. Mereka yang menyelaraskan harmonis. Luar biasa. Gila, jadi kan gua nggak ngeliat wujudnya sebenarnya kan. Tapi ternyata cukup viral ya. Kalau banyak hashtag orang banyak baca selalu